Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bagaimana keadaannya hari ini teman-teman sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat semua. Semuanya sudah makan dan minum? Sarapan? Alhamdulillah sudah semuanya. Berarti sudah semangat ya untuk belajar hari ini. Siap. Baik, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa. Untuk berdoa hari ini Bapak minta doa kita dipimpin Ananda Wiwin Astuti. Silahkan dipimpin doanya. Alhamdulillah, doa sudah selesai. Mudah-mudahan dengan berkat kita berdoa, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan juga orang-orang sekitar kita. Oke, kemudian Bapak absen dulu siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir hari ini. Wiwin Astuti ada hadir, guys. Baik, untuk kehadiran alhamdulillah hari ini semuanya hadir, semuanya bisa datang sekolah dalam keadaan sehat. Nah, kemudian untuk lebih menambah semangat kita tepuk semangat dulu, ya. Ya, tepuk semangat. Semangat. Oke. Sebelum kita masuk materi pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat materi apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Iya, tepat sekali, tentang salat. Ya, kita sudah mempelajari tentang salat, mulai syaratnya, rukunnya, kemudian hal-hal yang disunatkan, kemudian masuk pada bagian yang makruh yang membatalkan salat. Kita sudah pelajari dengan tuntas. Mudah-mudahan dalam praktek salat kita bisa kita amalkan untuk yang wajib atau yang rukun dan yang sunnahnya. Untuk hari ini kita akan belajar sesuatu yang juga berkaitan dengan salat, yang sering disebutkan dalam Al-Quran, selalu beringat. Ada yang tahu apa itu? Iya, zakat, ya, zakat. Ada yang tahu apa itu zakat? Iya, itu salah satunya adalah dengan cara memberikan beras kepada orang di bulan Ramadan. Zakat fitrah itu namanya, ya. Tapi kita akan belajar dulu pada bagian dasarnya. Maksudnya zakat secara umum. Jadi zakat itu adalah harta yang sudah ditentukan, yang dikeluarkan nantinya apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam aturan agama Islam. Kemudian zakat ini harus diserahkan kepada golongan yang 8 yang juga telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi nanti tidak sembarangan, ya. Kalau sedekah, kalau hadiah kan terserah itu kepada siapa kita berikan. Tapi kalau zakat itu harus orang-orang tertentu. Ada yang tahu siapa salah satu dari golongan yang 8 itu? Iya, salah satunya adalah mu'alaf yang baru masuk Islam. Nah, kemudian materi ini tujuan pembelajaran yang kita harapkan adalah bahwasanya siswa bisa memiliki kemampuan memahami, bisa merenungkan, dan bisa menunaikan zakat sebagai wujud tanggung jawab dan kesalehan sosialnya. Nah, untuk membahas materi ini, Bapak akan menyebutkan sebuah cerita. Itu ada seorang anak di satu desa, dia mau merayakan Idul Fitri. Berarti ini bulan apa ya? Bulan Ramadan. Idul Fitri kan bertepatan dengan 1 Syawal. Jadi menjelang Idul Fitri, seorang anak ini masih merasa kesulitan. Kesulitannya apa? Sebab sebentar lagi Idul Fitri, dia tidak bisa membeli baju seperti teman-temannya yang lain dan tidak bisa menyiapkan makanan-makanan atau hidangan-hidangan yang biasa disediakan di hari raya. Nah, intinya keluarga ini masih serba kekurangan. Mungkin dalam hal makanan mereka itu masih merasa kesulitan. Yang biasanya kita makan 3 kali sehari, mungkin mereka 1 atau 2 kali saja. Intinya mereka masih merasa kesulitan dalam ekonomi mereka. Nah, untuk pada hari ini kita akan mendiskusikan masalah ini. Jadi pertanyaannya adalah apa hubungan cerita tadi
dengan pelajaran yang kita bahas hari ini, berkaitan dengan zakat. Apa hubungannya dengan cerita anak yang masih kesulitan ketika merayakan Idul Fitri tadi. Kemudian bagaimana solusi yang bisa kita berikan terkait masalah yang mereka hadapi ya. Oke, silahkan bentuk kelompok. Setiap kelompok ada 5 orang ya. Silahkan dibagi sesuai absen 1 sampai 5, kemudian seterusnya. Oke. Baik, diskusinya adalah terkait dengan masalah kita hari ini. Kemudian sumbernya bisa dicari ya di berbagai sumber, bisa dari buku atau jurnal atau yang lainnya. Artinya ada sumber yang kita jadikan rujukan tertentu. Setelah kalian mendiskusikan masalahnya, carikan solusi terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang atau anak yang telah Bapak ceritakan tadi. Untuk diskusi, Bapak beri waktu 15 menit. Cukup ya, 15 menitnya didiskusikan sambil mencari referensi atau sumber bacaan yang jelas. Silahkan mulai diskusi. Nanti kita akan presentasi per kelompok. Oke, cukup 15 menit. Silahkan fokus ke depan semuanya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak penting. Fokus ke Bapak ke depan. Oke. Kita akan mulai diskusinya dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 mendiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian solusi yang bisa diberikan untuk masalah tadi. Oke, bagus sekali. Kelompok 1 bagus. Kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusinya dan solusinya juga disebutkan. Wah, mantap, ini solusi yang sangat bagus. Kelompok 3 silakan. Iya, luar biasa. Nah, masing-masing sudah mendiskusikan tentang zakat dan masalah tadi, bisa dipecahkan semuanya ya. Kemudian solusinya juga sudah sangat bagus. Baik, untuk diskusi hari ini sudah bagus. Nah, kemudian Bapak memberikan sedikit masukan evaluasi terkait diskusi kita hari ini, yaitu bahwasanya dalam sumber bacaan itu kalian harus jelas menyebutkan sumbernya dari mana, supaya kita tidak dianggap sebagai plagiat atau pencuri punya orang ya. Kalau sekalipun itu kita ambil dari Google-nya harus jelas websitenya, kemudian waktu mengakses juga harus disebutkan. Intinya kita punya sumber yang jelas. Oke, baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa sudah cukup. Oke, Bapak mau menyampaikan salah satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin ini bisa membuat kita lebih termotivasi untuk belajar dan belajar, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi, manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Baik bermanfaat ya untuk diri sendiri itu pasti, dan untuk orang lain juga. Itulah manusia terbaik. Ya, cukup ya. Sebelum menutup, Bapak minta satu kalimat sempurna yang bisa dipahami dari setiap kelompok. Terserah, bebas, baik tentang materi ini atau yang kalian hadapi dalam diskusi tadi. Oke, silakan dari kelompok 3 dulu. Oke, kelompok 2. Iya, kelompok 3. Oke, nah semuanya intinya kita masing-masing menyemangati diri kita dan orang sekitar kita sehingga termotivasi menjadi lebih baik lagi. Baik, kita tutup dengan doa, yaitu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.